Pesona Prabowo Subianto selalu saja nggak pernah gagal dalam mencuri perhatian pemimpin asing. Salah satunya datang dari pemimpin Lebanon. Mereka merasa sangat emosional saat Presiden Indonesia ini mengirimkan pasukan TNI. Selain itu, bantuan ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai media besar di dunia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ketegasan Prabowo bela Lebanon. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang solider terhadap negara-negara Muslim. Kali ini RI1 menunjukkan sikap tegasnya dengan membela Lebanon. Pasalnya Pak Prabowo yang menentang keras tindakan semena-mena Israel. Seperti diketahui, Lebanon menjadi salah satu pihak yang dirugikan oleh serangan negara tersebut. Gak heran Pak Prabowo mendesak operasi militer di negeri pohon aras untuk dihentikan. Terkait Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera. Kepedulian Pak Prabowo mendapat sambutan baik dari pihak Lebanon. Pasalnya negara Timur Tengah ini menaruh rasa kagum yang begitu tinggi kepada RI1. Lebanon merasa diwakili oleh pernyataan sang presiden yang menentang kekejaman Israel. Bahkan petinggi Hizbullah kagum dan mengajak Indonesia untuk bekerja sama. Ajakan ini disampaikan oleh Nawab Al-Musawi selaku Ketua Departemen Luar Negeri Hizbullah. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya ekonomi yang melimpah. Saya berharap posisi itu menjadi dukungan efektif bagi Indonesia dalam memainkan peranannya membantu negara-negara Islam, termasuk kelompok Hizbullah melawan Israel, ujar Al-Musawi. Namun dirinya berharap hubungannya dengan Indonesia nggak cuma pemberantasan kejahatan. Politikus 59 tahun itu ingin kedua negara membuka potensi kerjasama melalui berbagai sektor. Oleh karena itu, dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Indonesia, diharapkan hubungan kedua negara antara RI dan Lebanon dapat makin meningkat di masa depan. Kami banyak belajar dari Indonesia, terutama untuk keluar dari penjajahan. Kirimkan TNI ke Lebanon. Hubungan harmonis Indonesia dan Lebanon ternyata nggak terlepas dari niat Indonesia untuk menjaga perdamaian. Buktinya Indonesia kerap mengirimkan pasukan TNI untuk misi perdamaian PBB. Hebatnya lagi, mereka memilih bertahan di negeri pohon aras meski sedang digempur tentara Israel. Status kedua prajurit TNI inisial EA dan NS yang mengalami luka ringan akibat serangan Israel sudah kembali ke induk pasukan. Seluruh pasukan TNI yang bertugas di Lebanon Selatan dalam keadaan aman dan melakukan kegiatan sesuai dengan arahan Force Commander Unifil, ujar Majen TNI Haryanto. Prabowo Subianto bahkan gak gentar meskipun pasukan Indonesia diserang. Buktinya RI1 berkomitmen akan terus menempatkan pasukan terbaiknya di Lebanon. Sampai sekarang belum ada rencana menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon. Kita koordinasi terus sama PBB, Dewan Keamanan dan negara yang berhubungan di situ, ujar sang presiden. Gak heran komitmen politisi 73 tahun ini disambut positif oleh publik Lebanon. Bagaimana tidak, mereka mengaku merasa aman dengan hadirnya TNI. Rakyat Lebanon tidak akan melupakan jasa-jasa prajurit Unifil asal Indonesia yang telah bertugas di Lebanon. Partisipasi aktif Indonesia sangat dirasakan manfaatnya untuk keamanan Lebanon, ujar Nabih Berri selaku Ketua DPR Lebanon. Pujian juga datang dari Komandan Misi Perdamaian PBB di Lebanon, yakni Letjen Aroldo Lazaro Sáenz. Pasalnya prajurit TNI dinilai dapat diandalkan dalam berbagai keadaan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada Satgas Unifil TNI atas kontribusi, dedikasi, serta profesionalisme selama menjalankan misi. TNI mampu memenuhi segala tuntutan tugas yang diemban di tengah situasi daerah misi yang dinamis. Dapatkan penggiling kopi praktis yang berbahan stainless steel, bisa kamu dapetin mulai dari harga 90 ribuan aja. Hubungan baik Indonesia-Lebanon. Indonesia dan Lebanon ternyata sudah menjalin hubungan sejak lama. Kedua negara diketahui sudah bekerja sama sejak tahun 1947 silam. Pasalnya Beirut menjadi negara kelima yang mengakui kemerdekaan bumi Nusantara. Negeri pohon aras menyusul Mesir, India, Suriah, dan Vatikan yang sudah lebih dulu mengambil keputusan. Kedua negara bahkan semakin rutin berkolaborasi dalam berbagai organisasi internasional. Sebut saja seperti OKI,
gerakan non-blok hingga koalisi G77 di PBB. Belum lagi pemerintah selalu berupaya menyelesaikan konflik di Lebanon. Pasalnya, Indonesia sempat mengirimkan 1.000 pasukan perdamaian ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun 2006. Hubungan kedua negara semakin erat karena isu yang menimpa Palestina. Asalnya, baik Indonesia maupun Lebanon saling bahu-membahu untuk mendukung negeri para nabi. Bahkan rakyat Indonesia diketahui mengirimkan bantuan ke Palestina melalui Lebanon. Pasalnya, beberapa pengungsi dari Gaza mengamankan diri ke negeri pohon aras. Gak cuma itu, Lebanon juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal tanah air. Menurut laporan, hampir 100 pelajar Indonesia mendapatkan kesempatan tersebut. Dukungan dari Lebanon mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI, yakni Hajrianto Y. Tohari. Lebanon juga selalu mendukung Indonesia di berbagai forum internasional maupun multilateral, ucap Tohari. Dapatkan paket komplit untuk melangsingkan berat badan dengan harga ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Kepedulian Prabowo Subianto pada Lebanon sukses mencuri perhatian dunia. Buktinya RI1 dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Ditambah lagi Prabowo semakin menegaskan pentingnya Indonesia di dunia Islam. Bagaimana tidak, Ketum Gerindra ini mengikuti jejak langkah pendahulunya sebagai tokoh Islam paling berpengaruh. Sebut saja seperti Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Gak heran negara-negara Islam di dunia semakin kagum dengan sosok Prabowo. Apalagi nama Prabowo disejajarkan dengan tokoh besar dunia. Sebut saja seperti Recep Tayyip Erdogan, Ayatollah Khomeini, Muhammad bin Salman, hingga Ramzan Kadyrov. Gak heran prestasi Prabowo juga mendapat sorotan oleh media Prancis. Menurut media tersebut, sang presiden sukses membawa Indonesia semakin disegani dunia. Prabowo siap pimpin Indonesia yang lebih berani di panggung dunia. Presiden terpilih Indonesia itu telah menunjukkan rencana kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih berani dibandingkan pendahulunya, tulis France 24 pada laporannya. Selain media Prancis, hubungan positif Indonesia dan Lebanon turut disorot media lokal. Lebanese National News Agency melaporkan kedua negara intens melakukan kerjasama di sektor pendidikan. Hubungan persaudaraan dan akademis yang menghubungkan universitas dengan Indonesia telah berkontribusi dalam mengaktifkan perjanjian ilmiah dan pertukaran pelajar kedua negara, tulis NNA dalam laporannya. Media lokal lain turut memuji sikap tegas Indonesia terhadap Israel. Buktinya An-Nahar menyanjung pengiriman ribuan prajurit TNI ke Lebanon dalam rangka misi perdamaian PBB. Indonesia adalah pengkritik keras Israel dan pendukung Palestina, dan saat ini mengerahkan sekitar 1.235 tentara dalam kerangka UNIFIL, tulis An-Nahar dalam laporannya. Nah, jadi begitulah cerita asing yang terkesima dengan respon cepat Prabowo mengirimkan pasukan ke Lebanon. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.